Oke, seperti kata saya kemarin, kita sekarang akan lihat yang disebut asimtot miring, atau namanya itu oblik asimtot. Jadi ini masih merupakan rangkaian dari fungsi rasional yang kemarin. Nah, ini di sini untuk jenis persamaan yang seperti ini, dia tidak memiliki asimtot rebah atau horizontal asimtot. Oke, jadi yang dia punya itu adalah asimtotnya miring. Nah, kenapa kita bisa tahu dia tidak memiliki asimtot yang horizontal? Coba. Cara menentukan horizontal asimtot itu dengan menentukan perbandingan koefisien untuk yang pangkatnya paling tinggi, betul kan ya? Jadi, ini ada pembilang, ada penyebut. Pangkat tertingginya itu pangkat 2. Oke, di sini koefisien pangkat 2-nya 1, di penyebut koefisien pangkat 2-nya itu 0. Gitu ya. Nih, jadi koefisien pangkat 2-nya 1, pangkat 0. 1 dibagi 0 itu kan undefined. Kan nggak ada. Jadi dia tidak memiliki horizontal asimtot. Nah, yang dia miliki itu yang disebut asimtot miring atau oblik asimtot. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan oblik asimtotnya atau asimtot miringnya? Itu dengan mengubah bentuk persamaan ininya menjadi seperti ini. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4 dibagi X. Itu kamu ubah. Ini dibagi ini kan bisa kamu pecah menjadi X kuadrat per X ditambah 4 per X. Gitu kan ya? Ya, jadi X kuadrat tambah 4 dibagi X itu bisa dipecah jadi X kuadrat per X ditambah 4 per X. Nah, ini X kuadrat dibagi X itu X ditambah 4 per X. Oke, karena untuk asimtot yang horizontal, kita mau cari nilai Y, di mana nilai X-nya itu makin lama semakin besar kan ya, semakin mendekati takinga. Saya ilustrasiin kayak gini. Jadi kalau misalnya ini asimtot horizontalnya kan, ini gambar fungsinya, nih X-nya semakin lama semakin besar mendekati takinga. Nah, 4 dibagi takinga itu sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan si asimtotnya, karena ini 0, jadi oblik asimtotnya Y sama dengan X. Y sama dengan X. Gitu. Oke. Jadi asimtot miringnya itu ini. Y sama dengan X. Oke, jadi stepnya apa? Jadi pertama, si pembilangnya dibagi dengan penyebut. Kalau bisa langsung dipecah seperti ini. Jadi kalau udah dipecah tuh kamu akan lihat ada bentuk tunggal seperti ini dan ada bentuk pecahan. Yang bentuk pecahannya kamu buat sama dengan jadi sama dengan 0, yang jadi asimtot miringnya yang ini. Gitu ya. Oke. Itu contohnya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh lain. Contoh fungsi lain. Ini kan relatif gampang. Misal kita ambil. Oke, nah sekarang coba kita lihat contoh lain. Fungsi lain yang sedikit lebih kompleks dibandingin yang tadi. Y sama dengan X kuadrat min 9 dibagi X min 1. Oke, nah sekarang si penyebutnya itu ada min 1-nya, nggak cuma X doang. Jadi ini nggak dengan gampang ya, tinggal kamu pecah-pecah ya. Jadi X kuadrat per X
dikurangi 9/1 gitu ya. Enggak ya, jangan kayak gitu ya. Oke. Nah, ini harus kita bagi. Nah, gimana sih caranya kita ngebagi bentuk seperti ini? Nah, by the way, ini tuh namanya itu polinomial. Nanti kalian di kelas 11 yang bentar lagi kalian akan jadi kelas 11, kalian akan nemu nih yang kayak gini belajar. Gimana caranya ngebagi polinomial, gitu ya. X kuadrat min 9 dibagi X min 1. Oke, sebelum ke sana, saya mau kasih ilustrasi. Dulu waktu SD tuh kan kalian pernah belajar ya, cara pembagian yang bentuknya itu kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya, paling gampangnya, kamu mau cari 9 dibagi 5. 9 dibagi 5. Oke, kamu nulis ini yang di dalamnya itu 9, di luarnya 5. Oke, kamu 9 dibagi sama 5. Kamu cari perkaliannya yang terdekat ke 5. Yang lebih kecil dari 9. Kamu pilih angka 1. Terus udah gitu, kamu kaliin lagi kan ya. 1 kali 5 itu 5. Terus udah gitu diapain? Kurangin ya. 9 kurangi 5 itu 4. Oke, jadi 9 dibagi 5 itu adalah sisanya, hasilnya 1, sisanya 4. Atau bisa ditulis 1 ditambah 4/5. Ya nggak? 1 ini hasil ngebaginya, 4 ini sisanya, 5 ini si pembaginya apa. Gitu ya. Oke, nah ini prinsipnya sama kayak gitu. Ya. Oke, sekarang coba kalau misalnya bentuknya polinomial tuh kayak gimana? Ya, jadi ini mau dibagi sama ini. Jadi kamu bikin bentuk kayak gini. X kuadrat dikurangi 9. Ininya X min 1. Oke. Prinsipnya mirip kayak tadi. 9 dibagi 5 hasilnya yang mendekati 1. Nah, kalau yang ini, si X kuadratnya kamu bagi sama X doang di sini. Ya, jadi kalau polinomial gitu, sama dibagi juga cuman sedikit agak beda. X kuadrat dibagi sama X. Hasilnya tuh kan X ya. Oke. Kita simpan X di sini. Nah, habis kita simpan di sini terus kita kaliin lagi kan. X dikali X jadi X kuadrat. X dikali min 1 itu min X. Oke. Terus sudah gitu kita kurangi. Ya, X kuadrat dikurangi X kuadrat itu habis. Di sini nggak ada 0, di bawah ada X. Jadi 0X dikurangi min X. Hasilnya jadi X ya. Nggak ada X kan. Jadi 0X dikurangi min X. Jadi plus X. Min 9 nggak ada temennya. Oke, turun. Ini masih ada X. Masih bisa kamu bagi. X dibagi X hasilnya itu 1. Kali lagi, X dikurangi 1. Kurangi lagi. Kamu dapat min 9 ditambah 1. Hasilnya min 8. Gitu. Nah, ini udah nggak bisa dibagi sama X kan udah nggak ada X-nya di sini. Gitu ya. Jadi kita berhenti di sini sisanya sampai yang di sini udah berkurang dari yang ini. Oke. Nah, inilah ini hasil baginya. Ini sisanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau tulis ulang dengan ini, jadi ke sini X kuadrat dikurangi 9 dibagi X min 1 adalah hasil baginya ini X plus 1. Hasil baginya ini ditambah sisanya min 8 per X min 1. Atau X plus 1 dikurangi di atas. Dikurangi 8 per X min 1. Gitu ya. Oke.
Inilah. Nah, kalau yang ada pecahannya ini kan dianggapnya 0. Berarti oblik asimptotnya ambil yang ini aja. Jadi Y sama dengan X tambah 1. Gitu ya. Oke. Gitu caranya kita mencari asimptot miring atau oblik asimptot. Jadi pakai prinsip pembagian seperti ini supaya dapat bagian bentuk yang bukan pecahannya apa. Nah, itulah yang kamu ambil semua jadi si asimptot miring. Itu yang pecahannya seperti ini kita abaikan. Pasti sama dengan 0. Nah, ini kenapa begini, kenapa begitu? Nanti kalian akan pelajari lebih dalam di kelas 11. Kenapa ini bisa 0? Kalian akan pelajari nanti di pelajaran limit di kelas 11. Ini kenapa bisa begini? Atau apa bisa kita pakai dengan pembagian yang lebih susah? Oh bisa. Nanti juga kalian akan pelajari itu di kelas 11 ya. Oke, jadi ini sekilas aja tentang pembagian polinomial namanya ya. Oke, jadi ini tadi saya udah ajarin bagaimana cara mencari asimptot miring yang agak berbeda dibandingin dengan yang kemarin. Jadi sisanya itu step-stepnya itu sama. Jadi mulai dari cari X and Y intercept, cari vertical asymptote, cari tanda dari Y value, cari extreme value gitu ya. Step-stepnya sama, yang ngebedain di bentuk yang ini dia nggak punya horizontal asymptote, yang dia punya adalah oblique asymptote atau asimptot miring. Gitu ya. Oke, jadi ini saya ajarin yang ini aja, nanti sisanya tinggal kamu lanjutin seperti kemarin. Oke, coba kita terusin ini gimana caranya ngegambar fungsi ini. Tadi kan kita cuma cari si oblik asimptotnya doang. Oke. Nah, misalnya fungsinya dikasih X kuadrat min 9 dibagi X min 1. Gitu ya. Oke, pertama kita cari interceptnya dulu. X intercept itu kalau misalnya Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0 berarti 0 sama dengan X kuadrat min 9. Jadi X-nya sama dengan plus minus 3. Terus Y-intercept. Y-intercept itu kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, dapat Y-nya itu 9. Oke, lagi. Vertical asymptote. Vertical asymptote tuh sama kayak kemarin ya. Jadi, denominatornya dibikin sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, jadi X sama dengan 1. Di sini nggak ada horizontal asymptote, yang ada oblique asymptote. Jadi, yang tadi kita udah dapet Y-nya itu sama dengan X plus 1 ya. Tadi di penjelasan sebelumnya. Oblik asymptotnya Y sama dengan X plus 1. Kalian lihat ini bentuk persamaan garis. Oke. Apa lagi nih di sini nih? Tanda Y. Tanda Y. Tanda Y. Oke, kita buat garis bilangan. Yang angka-angkanya itu terdiri dari nilai X pembilang dan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Ya, jadi min 3. 1 sama 3. Oke. Kita substitusi, kita pilih nilai X-nya yang random aja. Saya pilih X sama dengan 0. Itu dapat sininya positif. Kiri kanannya berarti negatif, positif. Ini saya tulis kayak gini gak ada maksud apa-apa, cuman gitu, pengen gitu aja. Jadi min plus gitu ya, itu Y value. Oke, berikutnya adalah extreme. Nah, ini yang agak panjang ya, nulis extreme value. Extreme value, kamu kali ini ya. Jadi ini cross multiply XY XY dikurangi Y sama dengan X kuadrat min 9. Bentuk jadi persamaan kuadrat X kuadrat min XY
tambah Y min 9 sama dengan 0. Oke. Cari diskriminannya. Jadi kok ini minusnya ada 2. Jadi A-nya 1, B-nya min Y, C-nya Y min 9. Jadi B kuadrat min 4 kali 1 kali Y min 9 lebih besar dari 0. Y kuadrat min 4Y ditambah 36 lebih besar dari 0. Oke. Y kuadrat min 4Y tambah 36 lebih besar dari 0. Kalau kamu cari ya diskriminannya dari si ini doang, itu nggak ada nilai Y-nya. Kalau kamu cari B kuadrat min 4AC dari persamaan ini, itu hasilnya itu negatif. Ya, jadi dari sini nilai D-nya itu lebih kecil dari 0. Artinya tidak ada extreme value. Jadi nggak ada nilai ekstrim. Gitu ya. Dia nggak punya nilai ekstrim. Terus ini tandanya. Sekarang kita gambar. Ini misal saya gambarnya kecil aja. Saya bikin ini none ya. None. Jadi nggak ada nilai ekstrim. Mari kita menggambar. Ada min 3 di sini. Ini bukan asimtot. Titik potong sumbu X intercept, min 3 sama 3. Y interceptnya 0,9. Vertikal asimtotnya X sama dengan 1. Berarti di sini. Ini 1. Terus apa lagi? Asimtot miring. Asimtot miring dia sama dengan X tambah 1. At this point berarti kalian harusnya udah mulai bisa ya cari ya. Ini nentuin ini persamaan dapat persamaan garis ngegambarnya kayak gimana. Kamu boleh pakai XY intercept dari si persamaan garis ini. Misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti nih, yang gini nih maksudnya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya min 1 gitu loh. Jadi 0,1 min 1,0. Anggap aja sini lah. Nah, inilah si asimtot miring. Gitu ya. Extreme value-nya nggak ada. Jadi sekarang coba kita lihat tandanya. Ini batas-batasnya min 3, 1, dan 3. Di min 3 itu min. Antara min 3 dan 1 itu dia plus. Antara 1 dan 3 min. Sekarang lebih besar dari 3 itu plus. Kebayang gak sama kalian gambarnya? Jadi di bawah min 3 nilai Y-nya itu min. Berarti kan gini ya. Nah, terus ke sini min lewatin 3 hasilnya jadi positif. Gitu lah kurang lebih. Ya. Jadi ini akan terus ini nggak motong si asimtot miringnya. Ya. Jadi ini bentuknya. Kalau misalnya pangkat di denominatornya itu lebih kecil daripada numerator, yang dia punya adalah asimtot miring, yang cara mencarinya udah kita bahas sebelumnya. Sisanya itu udah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya karena sama cara mencarinya, dari XY intercept, vertical asymptote, sin Y value, sama extreme value. Yang ngebedain cuma ini doang. Begitu ya. Jadi ini salah satu contoh
rational function yang memiliki asymptot miring. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya.